mereka berjoget-joget saat pengibaran sang saka merah putih atau saat mengheningkan cipta, itu baru salah. Kalau para pejabat ini bergoyang pada saat pengibaran sang saka merah putih, saya yakin dan percaya bahwa semua kita akan marah. Pak Benny, kalau membuat sebuah cuitan yang masuk di akal lah. Jangan membuat cuitan seperti anak TK yang belum bisa memahami apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau menanggapi cuitan dari seorang kader Demokrat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Bagi saya, cuitannya ini adalah cuitan sampah yang mirip dengan kader-kader Demokrat sebelumnya, seperti Ajeng dan juga yang lainnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya saya membacakan isi cuitannya ini. Jadi kader Demokrat ini namanya Benny Kaharman teman-teman. Dia berasal dari Nusa Tenggara Timur, sama seperti daerah saya juga. Nah, cuitannya ini dia menanggapi aksi joget-joget yang dilakukan oleh Bapak Presiden bersama tamu undangan pada HUT Kemerdekaan RI kemarin. Di mana pada saat itu kita tahu bersama si bocil kelas 6 SD Farel Prayoga, dia berhasil menggetarkan Istana Negara. Nah, isi cuitannya dari Benny Kaharman begini teman-teman. Saya bacakan biar tidak ada kesalahan. Apa pantas ya masih mengenakan pakaian besar kenegaraan dan Garuda di dada? Para pejabat negara goyang poco-poco begini. Di mana wibawa negara? Tolong jagalah kehormatan dan kewibawaan negara. Terlebih masih dalam istana negara. Nah, teman-teman, kenapa saya akhirnya mau menanggapi cuitan dari Benny Kaharman ini? Nah, saya menanggapi ini karena saya juga melihat atau menonton di televisi aksi dari Farel Prayoga ini yang berhasil menggetarkan Istana Negara pada saat perayaan HUT RI kemarin. Jadi buat saya, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Bagi kami rakyat jelata, kami berpandangan bahwa seharusnya perayaan HUT Kemerdekaan RI itu harus meriah seperti itu. Yang namanya hari ulang tahun itu memang harus meriah. Kalau kita berbicara soal kesakralan, soal kewibawaan, dan itu memang sudah dilakukan oleh para pejabat kita. Bagaimana ketika mereka mengikuti upacara, semuanya itu berjalan dengan penuh sakral, penuh hikmah. Saat pengibaran sang saka merah putih, itu berjalan penuh hikmah. Saat mengheningkan cipta, itu berjalan penuh hikmah. Tidak ada goyang-goyang di sana. Tidak ada joget poco-poco di sana. Itu yang harus Anda, Bapak Benny Kaharman, pahami. Sepertinya Anda ini hanya asal membuat cuitan tanpa melihat. Anda hanya melihat di ujungnya saja. Lalu Anda membuat sebuah cuitan sampah yang sangat tidak bermanfaat sama sekali. Kalau para pejabat negara, mereka mengenakan seragam kebesaran, mereka mengenakan pakaian besar kenegaraan, lalu mereka bergoyang-goyang poco-poco, mereka berjoget-joget saat pengibaran sang saka merah putih atau saat mengheningkan cipta, itu baru salah. Tetapi apa yang mereka lakukan ini,
itu di saat perayaan atau pengibaran bendera atau acara intinya itu sudah selesai. Bukan mereka bergoyang pada saat acara inti. Kalau para pejabat ini bergoyang pada saat pengibaran sang saka merah putih, saya yakin dan percaya bahwa semua kita akan marah. Tetapi yang dilakukan oleh para pejabat ini, itu sudah selesai acara inti. Sehingga untuk mengisinya itu, maka diundanglah Farel Prayoga itu, Pak Beni Kaharman yang terhormat. Saya kira cuitan Anda ini tidak mewakili sebagai anggota DPR RI. Saya berpandangan bahwa cuitan Anda ini mewakili kader Demokrat yang sukanya nyinyir yang tidak jelas. Ini satu rel, satu pabrikan sama si Ajeng, si kadal betina itu kemarin yang saya bahas pada video saya kemarin. Seorang elit partai besar membuat nyinyiran yang sangat-sangat sampah. Demokrat bukan partai besar lagi ya. Kan sebentar lagi sudah mau jadi partai Guren. Saya lupa, sorry. Aduh, ini Pak Beni Kaharman bilang menjaga wibawa negara. Ini lucu sekali teman-teman. Ya, kita kalau berbicara mengenai kewibawaan itu, kecuali para pejabat ini mereka mengenakan pakaian kebesaran, pakaian kenegaraan dengan lambang Garuda di dada, lalu mereka bergoyang-goyang di jalan, mereka bergoyang-goyang di pasar, itu baru mereka itu kita katakan tidak menjaga kewibawaan negara. Tetapi apa yang mereka lakukan ini, bagi saya itu adalah sebuah rasa kegembiraan atas kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diraih. Ya, yang namanya hari ulang tahun di mana-mana itu pasti orang bergembira ria. Memangnya ada hari ulang tahun itu orang bersedih? Kan tidak ada. Ini bagaimana sih? Pak Beni, kalau membuat sebuah cuitan yang masuk di akal lah. Jangan membuat cuitan seperti anak TK yang belum bisa memahami apa-apa. Saya kira anak SD juga tahu kok. Kalau kita sedang mengenakan pakaian kebesaran, itu kita harus menghormati, harus menjaga kewibawaan. Pada saat upacara itu sedang berlangsung. Tetapi kalau mengenakan pakaian kenegaraan, tetapi acaranya sudah selesai lalu mereka bergoyang-goyang, itu tidak menjadi sebuah persoalan Pak Beni Kaharman. Kok sakit hati para kader Demokrat ini tidak ada habis-habisnya ya? Apakah stres karena sampai saat ini Demokrat belum menemukan partai mana yang ingin berkoalisi dengan mereka? Ataukah hanya mau pansos saja? Hei, buka mata dong Pak Beni. Sekarang tuh masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah pandai menilai mana cuitan sampah, mana cuitan yang lebih bermanfaat. Saya kira lebih etis atau lebih eloknya Pak Beni itu memberikan masukan, ya kalau bisa HUT RI berikutnya harus lebih meriah dari yang sekarang. Itu saya kira lebih bagus. Dan itu sesuai dengan harapan saya yang saya pernah sampaikan pada video saya sebelumnya, bahwa yang namanya perayaan HUT RI itu harus meriah seperti itu. Meriah bukan berarti saat upacara juga kita goyang-goyang, bukan. Maksud saya ketika upacaranya sudah selesai, baru kita bergembira ria. Itu maksudnya Pak Beni Kaharman. Dan cuitan Anda ini, cuitan sampah Anda ini benar-benar membuat malu
saya sebagai warga dari Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton channel Freddy Kako.